Jadi teman-teman dalam belajar bisnis network ya, tentu kalau segala sesuatu yang kita lakukan tentunya harus ada ilmunya ya. Kalau tanpa ilmu ya pasti akan banyak kendala yang teman-teman hadapi di lapangan. Nah, hari ini saya akan berbagi pengalaman, memberi sebuah uh, materi tentang dasar-dasar membangun bisnis network marketing. Dan kalau kita berbicara mengenai dasar-dasar ini memang akan mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang karena hal-hal yang perlu diketahui ketika teman-teman membangun bisnis ini tentu tidak cuma hanya 1, 2, 3 faktor ya, ada beberapa faktor. Yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah pemahaman Anda tentang bisnis network marketing, sehingga kalau kita paham tentang dunia bisnis network marketing tentu akan mempengaruhi cara kita berpikir ya, cara kita berpikir atau lebih kerennya dinamakan mindset ya, mindset, terutama mindset seorang yang berbisnis di dunia network marketing. Dan pola pikir yang benar tentu akan menghasilkan sebuah rencana yang benar juga ya. Kalau pola pikirnya tidak benar, pasti rencana dalam mengembangkan bisnis ini ya tidak akan sesuai dengan rohnya bisnis network marketing. Dan ketika rencana itu dilakukan, otomatis akan diimplementasikan dalam sebuah tindakan ya, dalam sebuah tindakan yang akan mencerminkan Anda ini akan survive, akan menjalankan bisnis dengan konsisten, benar, atau menjalankan bisnis ini dengan cara-cara Anda sendiri ya, dimana belum tentu cara-cara yang seperti itu sudah dipraktekkan keberhasilannya atau sudah diuji. Kemudian dari tindakan-tindakan yang teman-teman lakukan ini akan menjadi sebuah kebiasaan, lalu menjadi sebuah karakter, dan sesuatu yang agak susah dirubah itu adalah ketika orang sudah masuk dalam wilayah karakter ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan belajar, saya pun juga belajar dari teman-teman. Apa yang saya sampaikan ini semuanya karena saya belajar dari para leader, para distributor di lapangan ya. Dan saya banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Jadi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para leader, pada upline-upline yang luar biasa, yang dengan sungguh-sungguh terus belajar dan tanpa mengenal lelah mendampingi dolen-dolennya. Nah, hari ini saya akan membuka topik dengan sebuah materi tentang bagaimana seorang pebisnis network marketing itu berpikir ya, artinya adalah pola pikir sebagai seorang pebisnis network marketing. Oke. Mindset seorang network marketer, cara berpikir seorang pebisnis network marketing. Lebih tepatnya adalah bagaimana sih sebenarnya seorang pebisnis marketing atau marketing network itu berpikir tentang bisnisnya. Nah, banyak hal yang perlu kita pahami tentang dunia network marketing. Yang pertama adalah bisnis network marketing itu adalah sebuah bisnis yang mendistribusikan sejumlah barang dengan kekuatan dari mulut ke mulut. Ya, mulut itu bisa mulut fisik ya, seperti saya ngomong di sini adalah mulut fisik, dan sekaligus juga saya menggunakan mulut media. Ya, saya berucap, berkata-kata, berdiskusi, dan dengan menggunakan media bisa menyampaikan ke Anda. Yang tujuannya untuk membangun pola duplikasi. Ya, yang tujuannya untuk membangun pola duplikasi. Dan saya harapkan apa yang saya lakukan ini teman-teman bisa melakukan, dan alhamdulillah sudah banyak dilakukan oleh para leader di berbagai daerah dalam membina jaringannya. Dengan pola duplikasi,
yang berorientasi pada pertumbuhan network. Namanya juga network marketer, pembangun jaringan. Kalau orientasi kita melenceng dari pertumbuhan jaringan, nanti terlihat itu setelah 6 bulan. 6 bulan akan terlihat apakah bisnis Anda berkembang atau tidak. Itu setelah Anda melakukan apa yang Anda jalankan, itu akan terlihat di 6 bulan ke depan. 1 bulan belum kelihatan, 2 bulan belum kelihatan. Setelah 6 bulan baru akan mulai nampak perbedaannya, mana konsep pola pikir yang benar sebagai seorang pembangun network marketing, mana yang belum benar. Yang kedua adalah bisnis marketing itu adalah bisnis tentang penggandaan, ya, namanya duplikasi, dengan prinsip mudah ditiru, ya, sehingga dapat dilakukan oleh banyak orang, dan dengan banyak orang ini akan mengejar leverage atau daya ungkit, ya. Sebagai contoh, teman-teman yang melihat mungkin para tetangga yang punya bisnis warungan di rumah, mereka tidak punya leverage atau daya ungkit, di mana pelanggan-pelanggannya ya hanya sekitar 1 RT itu aja, ya, atau orang yang berlalu lalang di depan, di jalan, di depan tokonya. Dia tidak punya daya ungkit yang luar biasa untuk untuk memiliki jangkauan market yang lebih luas. Nah, teman-teman di sini punya kesempatan itu, ya, walaupun sebagian dari Anda ada yang berada di rumah di pelosok desa, ada di lereng gunung, tetapi kalau Anda bisa membangun leverage dengan cara melakukan bisnis dengan prinsip yang mudah ditiru sehingga dapat dilakukan banyak orang, maka teman-teman punya kesempatan untuk memiliki leverage atau daya ungkit. Dan selama hampir 20 tahun ini sudah terbukti teman-teman memiliki banyak jaringan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, dan itu luar biasa, ya, itu luar biasa, dampaknya luar biasa sekali, ya. Dan terbukti, ya, banyak dari para distributor leader yang sekarang memiliki jaringan di hampir seluruh pelosok provinsi di Indonesia, bahkan di luar negeri, ya. Tahap berikutnya adalah yang ketiga yang perlu kita pahami adalah ketika Anda membangun bisnis network marketing, ini adalah bisnis yang mengelola sistem, ya, dimana tujuannya adalah nantinya harusnya bisa menciptakan yang namanya otomatis, autopilot, sehingga dalam jangka panjang seharusnya tidak nambahin pekerjaan, ya. Nah, yang keempat adalah perlu juga teman-teman pahami bahwa bisnis network marketing ini adalah sebuah kepemimpinan atau upaya mengorganisasi yang nanti Anda akan dibayar di belakang, ya, tidak dibayar di depan tapi dibayar di belakang. Yang keempat adalah bisnis marketing inilah sebenarnya lebih kepada bisnis membangun ekosistem, membangun lingkungan, membangun komunitas, sehingga komunitas bisnis Anda itu nyaman dan produktif, ya, nyaman dan produktif, ya. Oke, kita akan bahas satu persatu, ya. Bisnis network marketing, ya, yang pertama yang perlu kita pahami adalah bisnis network marketing adalah bisnis yang mendistribusikan produk dengan kekuatan dari mulut ke mulut. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang mau memulutkan mulut itu, ya, meneruskan informasi-informasi itu? Apakah seorang distributor yang menggunakan produk atau konsumen yang menggunakan produk? Ya, itu dulu yang perlu kita telah, ya. Nah, kalau Anda mengajak orang berbisnis, ya,
berorientasi untuk membangun jaringan, dan mereka salah satu dari 8 langkah sukses itu adalah pemakai produk. Memang diharapkan mereka tutup poin dari beberapa sebagian dia menggunakan produk, dan dengan motivasi mereka untuk bisa melakukan penjualan melalui cerita tentang pengalaman dia menggunakan produk dan mengoptimalkan mulut media, apakah itu TikTok, apakah itu WA, apakah itu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Mereka punya motivasi untuk menceritakan ke orang lain, ya. Artinya yang akan menggerakkan kekuatan mulut ke mulut atau viral itu adalah mereka yang bergabung menjadi member, dan mereka mendapatkan pengetahuan mengenai potensi bisnis ini, lalu kemudian mereka menggunakan dan menceritakan kepada orang lain. Oke, sekarang kalau kita ngomong tentang konsumen, saya ingin tanya kepada teman-teman, silakan Anda berkomentar ya. Saya ingin tanya, ketika Anda melayani melayani konsumen, ya, entah itu produk kesehatan, entah itu produk pertanian, kira-kira mereka ini secara otomatis mau nggak memviralkan? Seringkali justru petani itu tahu kalau pupuk NASA itu bagus. Ya tidak semuanya, tapi sebagian besar kalau ditanya, Pak kok tanamannya bagus ya, pakai apa? Ah, saya pakai pupuk biasa saja kok. Ya. Bahkan sering terjadi bungkus nasanya itu dikelotok, ya, dikelotok gitu ya. Apa? Agar orang lain tidak tahu bahwa dia punya formula yang bagus. Sebagian ada yang cerita kepada saudaranya, tapi sebagian ada yang tidak. Artinya 50-50 lah. Nah, sekarang beda dengan kalau Anda sedang makan di sebuah restoran, ya. Makan di sebuah restoran di mana Anda makan dan penyajian makanan itu bagus. Apalagi di situ ada tempat-tempat yang disediakan untuk Anda bisa berfoto, ya. Biasanya di tempat-tempat restoran yang cukup besar, ya, dan biasanya ya cukup mahal juga. Nah, anehnya di sini Anda bukan marketingnya, tetapi dengan antusias Anda foto makanannya, Anda foto di suasana restorannya, dan Anda viralkan. Padahal teman-teman itu bukan marketingnya dari restoran itu. Kira-kira kenapa? Ya, karena sebenarnya ketika Anda memviralkan foto dari makanan itu, walaupun Anda bukan marketingnya ya, tapi Anda memviralkan. Tapi sebenarnya itu adalah karena Anda ingin eksis gitu ya. Nih, aku sudah pernah makan di restoran mahal. Nih, aku sudah di situ instagramable. Anda foto karena Anda senang dengan pemandangannya, Anda selfie, Anda foto, akhirnya viral. Bahkan karena restoran itu cukup mahal, Anda pengen dilihat nih sebagai orang yang wah luar biasa bisa makan di situ gitu kan. Anda foto. Nah, inilah perilaku yang berbeda antara ketika Anda makan di restoran dengan konsumen yang membeli produk dari Anda. Konsumen yang membeli dari produk Anda itu dia tidak berpikir aku biar eksis, tak foto produknya, aku cerita di ini, enggak. Ya. Petani juga demikian, ya.
petani yang konsumen itulah petani yang tidak akan memiliki motivasi untuk memviralkan. Tapi beda dengan Anda ketika beli sesuatu di sebuah restoran, Anda butuh eksis nih, akhirnya Anda memfoto, Anda memviralkan. Perilaku yang berbeda. Kenapa? Karena motivasi konsumen itu berbeda. Nah, sekarang yang 100% bisa memviralkan dari produk Anda siapa? Yaitu adalah member Anda sendiri, distributor yang menggunakan produk karena dia termotivasi untuk melakukan penjualan, kemudian dia akan memviralkan. Nah, sekarang kalau dilihat dari perilaku tersebut, kira-kira Anda lebih memilih mana nih? Banyak konsumen atau banyak distributor? Viral itu adalah kata lain dari yang namanya deret ukur. Dari satu memviralkan ke dua, dari dua memviralkan ke 4 orang, dari 4 orang memviralkan ke 10 orang, dari 10 orang memviralkan ke 20 orang jadi 200, 200 memviralkan ke masing-masing 10 jadi 2000, jadi 4000, dari 16000. Tapi kalau hanya berhenti di konsumen, maka yang memviralkan itu adalah diri Anda sendiri. So, jadi teman-teman, bukan berarti Anda tidak boleh mencari konsumen, ya. Tetapi fokus utama Anda di bisnis ini bukan sekedar mencari konsumen, tetapi Anda harusnya lebih fokus kepada growth, pertumbuhan orang yang akan memviralkan produk Anda, yaitu distributor. Oke, dari situ aja sudah ketebak nih. Mereka yang fokus untuk mencari konsumen dan mereka yang fokus untuk mencari duplikasi distributor, tentu yang mencari konsumen itu mengandalkan dirinya sendiri selama dia aktif, selama dia sehat, selama dia terus-menerus jualan, akan mendapatkan penghasilan walaupun itu terbatas. Sedangkan mereka yang mengembangkan network, ya tentunya nanti ada tahapan-tahapan mengelolanya, dari 1 ke 2, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi kedua. Nanti 1 tahun berikutnya akan beda hasilnya, akan beda nasibnya.